Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dari kelas 1A THP. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol tape ketan hitam dan tape singkong. Jadi di sini kita akan membahas pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol yang terdapat pada tape singkong dan tape ketan hitam. Ketan merupakan salah satu varietas dari padi yang merupakan tumbuhan semusim. Tumbuhan ini mempunyai lidah tanaman tumbuh kuat yang panjangnya 1-4 mm dan bercangkap 2. Beras ketan hampir seluruhnya terdiri dari pati, starch. Pati merupakan zat tepung dari karbohidrat dengan suatu polimer senyawa glukosa yang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa terdiri atas 250-300 unit D-glukosa. Polimer linier dari D-glukosa membentuk amilosa dengan ikatan 1,4 sampai glukosidik. Sedangkan amilopektin terdiri lebih dari 1000 unit glukosa. Polimer amilopektin adalah terbentuk dari ikatan 1,4 glukosidik dan membentuk cabang pada ikatan 1,6 glukosidik. Amilosa bersifat sangat hidrofilik karena banyak mengandung gugus hidroksil. Maka, molekul amilosa cenderung membentuk susunan paralel melalui ikatan hidrogen. Kumpulan amilosa dalam air sulit membentuk gel meski konsentrasinya tinggi. Karena itu, molekul pati tidak mudah larut dalam air. Berbeda dengan amilopektin yang strukturnya bercabang, pati akan mudah mengembang dan membentuk koloid dalam air. Daya rekat pada beras ketan jauh lebih besar dari beras. Hal ini sesuai dengan amilopektin yang lekat. Beras ketan memiliki kadar amilosa di bawah 1% pada pati berasnya. Menurut Mulyadi, dalam Prihatiningsih, senyawa selain pati yang terdapat pada ketan adalah protein yang disebut orizain. Ketan hitam mempunyai komposisi kandungan kimia per 100 gram. Kandungan gizi beras ketan hitam per 100 gram. Kandungan gizi kalori protein jumlah 356 kal, 2,02 gram. Lemak 0,9 gram. Karbohidrat 21,09 gram. Kalsium 2 mg. Fosfor 8 mg, besi 0,14 mg, vitamin 2,0 mg, air 7. Pembuatan tape ketan. Tape pada prinsipnya dapat dibuat dari berbagai bahan baku sumber karbohidrat seperti beras ketan putih, beras ketan hitam, dan singkong. Tape ketan hitam merupakan salah satu jenis makanan yang dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi tape. Tape beras ketan umumnya dibuat untuk sajian dan sekarang banyak dibuat untuk dikonsumsi dan dijual. Pada pembuatan tape ketan hitam secara tradisional, ketan dicuci, kemudian direndam semalam, kemudian ditanak. Menurut Winarno, makanan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari bahan asalnya. Tape ketan hitam mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada bahan aslinya. Hal ini disebabkan oleh aktivitas mikroba memecah komponen-komponen kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dicerna. Di samping itu, mikroba juga dapat mensintesa beberapa vitamin dan faktor-faktor pertumbuhan badan lainnya, misalnya riboflavin, vitamin B12, dan provitamin. Tape singkong. Singkong juga dikenal sebagai ketela pohon atau ubi kayu. Dalam bahasa Inggris bernama cassava adalah pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Epeorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran.
Tumbuhan ini merupakan umbi atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Pembuatan tape singkong. Singkong merupakan salah satu bahan makanan yang kaya karbohidrat. Pada proses pembuatan tape, karbohidrat mengalami proses peragian oleh mikroba atau jasad renik tertentu, sehingga sifat-sifat bahan berubah menjadi lebih enak dan sekaligus mudah dicerna. Pada proses pembuatan tape singkong, difermentasi selama 1-3 hari pada suhu kamar. Terjadilah proses fermentasi yang mengubahnya menjadi tape. Pada saat peragian ini, terjadi perubahan bentuk dari pati menjadi glukosa yang pada akhirnya menghasilkan alkohol. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor macam bahan. Menurut karbon dan nitrogen merupakan unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Karbon dibutuhkan untuk pertumbuhan dan sebagai sumber energi. Senyawa ini tersedia dalam bentuk gula, garam dari berbagai asam organik, gliserol, sterol, dan sebagainya. Mikroba sendiri memegang kunci berhasil tidaknya dalam fermentasi alkohol. Dalam hal ini, terdapat 3 karakteristik penting yang harus dimiliki oleh mikroba yang akan digunakan dalam proses fermentasi, yaitu mikroba harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan lingkungan yang cocok dan mudah untuk dibudidayakan dalam jumlah besar. Organisme harus dapat menghasilkan enzim-enzim esensial dengan mudah dan dalam jumlah yang besar agar perubahan-perubahan kimia yang dikehendaki dapat terjadi. Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi maksimum secara komparatif harus sederhana. Derajat keasaman pH. pH dari substrat atau media fermentasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kehidupan khamir. Salah satu dari sifat khamir adalah bahwa pada umumnya khamir lebih baik tumbuh pada suasana asam dengan pH 4,0 sampai 4,5. Suhu sendiri adalah salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan organisme. Suplai makanan. Bahan dasar yang dapat digunakan untuk fermentasi alkohol adalah bahan yang mengandung pati atau gula dalam jumlah tinggi. Waktu dilakukan selama 30-70 jam tergantung pada suhu fermentasi, pH, dan konsentrasi gula. Keberhasilan fermentasi biasanya ditandai terbentuknya alkohol setelah 12 jam. Air. Suatu organisme membutuhkan air untuk hidup. Air berperan dalam reaksi metabolik dalam sel dan merupakan alat pengangkut zat gizi atau bahan limbah ke dalam dan luar sel. Kesediaan oksigen. Derajat anaerobiosis merupakan faktor utama mengendali fermentasi. Bila tersedia oksigen dalam jumlah besar, maka produksi sel-sel khamir terpacu. Akan tetapi, bila produksi alkohol yang dikehendaki, maka diperlukan penyediaan oksigen yang sangat terbatas. Etanol sendiri, etanol untuk konsumsi umumnya dihasilkan dengan proses fermentasi atau peragian bahan makanan yang mengandung pati atau karbohidrat seperti beras dan umbi. Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya berkadar rendah. Untuk mendapatkan alkohol dengan kadar yang lebih tinggi, diperlukan proses pemurnian melalui penyulingan atau destilasi. Etanol untuk keperluan industri dalam skala lebih besar dihasilkan dari fermentasi tetes, yaitu hasil samping dalam industri gula tebu atau gula bit. Melalui sintesa kimia, yaitu antar reaksi gas etilen dan uap air dengan asam sebagai katalis. Katalis yang dipakai misalnya asam fosfat, asam sulfat, dapat juga dipakai sebagai katalis, namun dewasa ini sudah jarang dipakai. Proses pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara sintesis dengan melakukan reaksi kimia Erlenmeyer untuk mengubah bahan baku menjadi alkohol.
Cara fermentasi yaitu menggunakan aktivitas mikroba. Mikroba yang berperan dalam pembuatan alkohol adalah ragi, yaitu jenis utama dan beberapa jenis lainnya seperti pada proses pembuatan alkohol harus dalam keadaan pH rendah. Maka biasanya ada penambahan asam selama proses yaitu dengan asam sulfat. Sedangkan suhu diperlukan berkisar antara 30–30 derajat Celcius. Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi adalah etanol. Destilasi. Dasar pemisahan destilasi adalah perbedaan dua titik didih, dua cairan atau lebih. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Dengan mengatur suhu secara cermat, komponen larutan akan menguap dan mengembunkan komponen demi komponen secara bertahap. Kemudian, pada identifikasi kadar alkohol dengan metode kromatografi gas. Kromatografi gas adalah teknik kromatografi yang biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa organik yang mudah menguap. Senyawa yang dapat dipisahkan dengan kromatografi gas sangat banyak, namun ada batasan-batasannya. Senyawa tersebut harus mudah menguap dan stabil pada temperatur pengujiannya. Itu tadi pemaparan materi tentang kadar alkohol yang terdapat pada tape singkong dan tape ketan hitam pada proses lamanya terjadinya pembuatan fermentasi tape ketan.